Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau kembali memuji Tuhan di pagi yang cerah ini. Biarpun adik-adik memuji Tuhan di rumah masing-masing, kakak yakin di sini kami semua tetap bersemangat untuk melayani adik-adik melalui channel YouTube kita SHM Agape. Nah, untuk kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, adik-adik boleh persiapkan dirinya, duduk yang rapi dan juga jangan lupa mempersiapkan Alkitabnya. Ayo untuk kita memulai sekolah minggu kita pagi ini, kita mau memuji Tuhan. Jadi kita ada 3 lagu, yang pertama dari Terbit Matahari, yang kedua Happy Yaya, dan yang ketiga Mari Kita Bersukaria. Adik-adik boleh sambil berdiri juga ya. Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulangi sekali lagi ya. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lambaikan tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan lagu Happy Yaya dengan gerakan ya adik-adik. Happy Yaya ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy Yaya ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Jangan lupa adik-adik untuk menyahutnya ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya.
Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, Bukankah Yesus bersabda, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Kakak mau dengar adik-adik untuk menyahutnya di rumah juga ya. Ayo sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, Bukankah Yesus bersabda, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Ya, selanjutnya kita akan berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan cerita yang nantinya akan dibawakan oleh Kak Lin. Namun sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Lin, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu hari lepas hari kepada kami ya Tuhan. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan, dan berkat-Mu melalui pekerjaan orang tua kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sekarang ingin memulai ibadah sekolah hari Minggu kami ya Tuhan. Tolong Kau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, jika sebentar kami akan mendengar cerita dari Kak Lin, tolong Kau berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa memahami makna dari cerita ini Tuhan Yesus, dan juga kami bisa melakukannya di kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Iya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk cerita. Tapi saat ini Kak Lin akan bercerita dalam versi untuk anak-anak kelas balita. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi anak-anak kelompok kelas tengah dan besar bisa mengikuti, karena hanya versinya yang kita lebih sederhanakan. Mari siapkan untuk yang kelas besar, ambil Alkitabnya, kita siapkan hati dan diri kita. Hari ini kita ambil nas dari Perjanjian Baru. Kita buka Alkitabnya. Terambil dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35 dengan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah, mari adik-adik duduk tenang, kita akan siap mendengarkan cerita. Baiklah, pada minggu lalu kakak-kakak sekolah minggu melayani adik-adik di rumah juga. Siapa yang mengikuti cerita minggu lalu tentang cerita penampakan Tuhan Yesus kepada Thomas? Iya, hari ini Tuhan Yesus juga ceritanya tentang penampakan juga. Dan Yesus menampakkan diri ke jalan Emmaus. Mari ikuti ceritanya. Ketika itu ada 2 orang pengikut Tuhan Yesus. Mereka adalah Kleopas dan temannya. Saat mereka sedang berjalan di dalam sebuah perjalanan ke kampung yang bernama Kampung Emmaus. Nah, sambil berjalan mereka asik sedang berbicara. Apakah yang sedang mereka bicarakan atau bercakap-cakap sambil berjalan? Karena dari ke Emmaus itu jaraknya dari asal mereka ke Yerusalem, dari Yerusalem ke kampung yang dinamakan Emmaus itu kurang lebih berjarak 7 mil. Jauh sekali ya adik-adik ya. Nah, di dalam Alkitab tertera pasal 24, Lukas pasal 24 ayat 13 dan 3 sampai ke 35 ini sangat rinci ceritanya. Bagi adik-adik yang kelompok besar dan tengah bisa membaca secara keseluruhannya. Dan di sini sangat jelas. Kemudian sambil
Kleopas dan temannya ini berjalan dan bercakap-cakap tentang semua hal yang telah terjadi. Di saat mereka bercakap-cakap, tiba-tiba ada orang di belakang mereka, tetapi mereka tidak mengetahuinya siapa orang tersebut. Nah, apakah yang mereka percakapkan? Yaitu tentang kesedihan, tentang kematian Tuhan Yesus, penyalipan Tuhan Yesus. Mereka sangat merasakan sedih. Kemudian tentang kubur Tuhan Yesus yang 3 hari tiba-tiba tidak ada mayat Yesus di sana. Mereka merasa kebingungan dan sepanjang jalan mereka berbicara, tetapi ada seseorang yang di belakang mereka. Kemudian mereka sangat sedih dan takut dan kebingungan. Ketika itu sedang berjalan-jalan dan bercakap, datanglah Tuhan Yesus. Ternyata yang mengikuti mereka dari belakang itu Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, Kleopas dan temannya ini tidak mengenal sama sekali kalau itu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berpakaian seperti orang biasa. Seperti mereka juga tidak menampakkan kalau itu Tuhan Yesus, ya. Dan di sini Kleopas dan temannya sangat tidak menyadari kalau itu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka berdua, apakah yang sedang kalian percakapkan? Apakah yang sedang kalian perbincangkan sepanjang jalan tadi? Kata Tuhan Yesus. Hai, kenapa mukanya kok terlihat sedih, murung? Kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat wajah kedua orang ini. Dan apakah yang dikatakan oleh salah seorang dari kedua orang ini, yaitu Kleopas menjawab kepada Tuhan Yesus, kamu seorang pendatang yang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari belakangan ini, kata Kleopas kepada Yesus. Kemudian Yesus menjawab, apakah itu? Lalu Kleopas menceritakan tentang kesedihan mereka, tentang ketakutan, tentang kebingungan, apa yang terjadi selama ini mereka alami. Nah, kemudian mari kita lihat dari nas kita pada hari ini, Lukas 24 kita baca sama-sama yang buat kakak yang kelompok besar tengah. Mari kita ambil ayat 19 sampai ke ayat yang ke-27. Mari kita baca sama-sama ya adik-adik. Ayat yang ke-19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Kemudian, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan pada ayat yang ke-24 berkata, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan itu, tetapi dia tidak
melihat Yesus tidak ada. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, apa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Kemudian ayat yang ke-27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis ia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, itu terdapat di dalam Alkitab. Lalu kita lanjutkan cerita kita. Tidak terasa sambil berjalan-jalan sejauh itu, tidak terasa mereka hampir sampai ke tempat tujuan. Kemana tadi? Ke kampung Emmaus. Ya, di sana mereka berjalan sepanjang hari dan tidak terasa hari sudah hampir gelap. Nah, lalu Kleopas berkata dan temannya, setelah hampir sampai kampung itu, Yesus memisahkan diri. Tetapi Kleopas dan temannya tadi mengajak Tuhan Yesus, "Mari ikut kami, menginaplah di rumah kami," kata Kleopas dan temannya tadi. Masih saja mereka tidak sadar kalau itu adalah Tuhan Yesus. Dan ketika mereka makan pada malam hari, mereka makan duduk bersama, Tuhan Yesus lalu mengambil sebuah roti, kemudian mengucap syukur. Tuhan berdoa untuk mengucap syukur, kemudian membagi-bagikan roti itu kepada Kleopas dan temannya. Dan seketika itu juga Kleopas dan temannya tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sudah tidak ada di tempat. Mereka kaget, loh kok tiba-tiba, oh berarti benar. Ternyata di sepanjang jalan kita tadi, kita tidak menyadari kalau itu adalah Tuhan Yesus. Kita sudah marah-marah bercerita tentang kesedihan kita, kekecewaan kita. Ternyata itu adalah Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Wah, ternyata Yesus hidup. Benar kata orang-orang, Yesus sudah bangkit dan dia hidup. Nah, mari kata Kleopas dan temannya. Setelah itu mereka langsung beranjak untuk pergi. Dan pada malam itu juga mereka pun memutuskan untuk kembali ke Yerusalem dan menyampaikan kabar kepada teman-temannya bahwa Yesus sudah bangkit. Di sepanjang jalan mereka berteriak, "Yesus hidup, Yesus hidup." Sampailah ke tempat tujuan dan bertemu teman-temannya. Nah, di saat itu mereka merasakan sukacita, mereka bahagia, mereka percaya. Dan begitu juga kita adik-adik, anak-anak sekolah minggu, tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu bersyukur Tuhan Yesus itu hidup, mati hidup untuk kita. Tuhan Yesus rela berkorban, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa adik-adik dan kita semua. Dan kita selaku anak-anak Tuhan, anak-anak orang Kristen, kita mengucap syukur dan demikianlah cerita kita. Tuhan Yesus senang melihat kita anak-anaknya bersedia untuk mengabarkan berita kebangkitannya kepada semua orang. Walaupun kita tidak melihat tetapi kita percaya. Berita sukacita bahwa Yesus benar sudah bangkit dan sudah menebus dosa manusia. Puji syukur dan selalu kita mengucap syukur tidak henti-hentinya, berdoa senantiasa, bersyukur apapun keadaan kita hari ini, besok dan selanjutnya. Tuhan selalu menjaga kita.
Walaupun dalam keadaan kita, suasana kita yang tidak menyenangkan saat ini, adik-adik masih tetap di rumah, belajarnya pun di rumah, sekolah minggunya di rumah, tetapi kita yakin dan percaya sampai saatnya Tuhan berikan hari yang terindah untuk kita semua. Amin. Penekanan untuk firman Tuhan kita pada hari ini ialah firman Tuhan berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Puji Tuhan, kita selesai untuk mendengarkan cerita, untuk merespon cerita kita. Mari kita angkat pujian, hidup, hidup, hidup selamanya. Kita puji Tuhan, Yesus hidup. Mari kakak-kakak, kita akan mengajak adik-adik untuk bergerak memuji Tuhan Yesus dengan lagu hidup, hidup, hidup. Selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya, hidup, hidup, hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup, hidup, hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya, hidup, hidup, hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Sekali lagi ya, lebih ceria. Hidup, hidup, hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya, hidup, hidup, hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah.
adik-adik, sekarang ada kesempatan untuk kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Nah, buat adik-adik yang di rumah bisa kumpulkan persembahannya, nanti disimpan dalam amplop, nanti diserahkan ke BPH. Sementara persembahan kita kumpulkan, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi, hari, siang, berhenti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Adik, mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita dan untuk menutup ibadah sekolah hari Minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, buat kesehatan, kekuatan, napas kehidupan yang sudah Tuhan percayakan untuk kami. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan tadi, kiranya Tuhan memberkati. Engkau suci kuduskan persembahan kami ini Tuhan, biar berguna bagi pelayanan kami. Tuhan Yesus, kami juga ingin mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kami hari ini. Biar Tuhan senantiasa memberkati, melindungi kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, umur yang panjang Tuhan Yesus. Biarpun di tengah wabah ini kami tetap selalu bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami tahu doa ini jauh daripada sempurna, kiranya Tuhan menyempurnakannya ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan. Mari kita ucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini meskipun secara hanya streaming. Mudah-mudahan adik-adik terbantu ya untuk bisa tetap bersekolah minggu di rumah masing-masing. Nah, untuk kita menutup ibadah sekolah minggu kita naikkan kembali pujian. Ada 3 lagu. Yang pertama, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yang kedua, tangan kanan, tangan kiri, dan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik boleh ikuti di rumah dengan gerakannya ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Dan nyanyikan lagu tangan kanan tangan kiri, dan dilanjutkan dengan lagu Jalan Serta Yesus.
gerakan ya. Tangan kanan siapkan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap kita balik lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Kita putar lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulang dari tangan kanan, tangan kiri ya. Tangan kanan siapkan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri punyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat, lompat kanan, lompat kiri, jalan. Kita putar ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap. Balik lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Kita putar lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.